Kalau untuk lokasi ini, cuman ini fokus meranti tanaman selanya. Kemudian umur tanamnya itu setelah diuji memang 7 atau 8 tahun. Kalau tidak demikian penjelasannya, nanti dia mengganggu ke pertumbuhan sawit. Dia kalau udah sempat di atas dia duluan, pokok meranti ini dia kan cahaya matahari terhadap pelepas sawit habis. Makanya jangan sampai di bawah 7 penanaman merantinya. Tepatnya di mata 5. Gang tengah ini. Di mata 5. Di mata 5-nya. Ini bagian dari uji coba. Kan ini kita pertama. Jadi untuk berikutnya kalau saya menerapkan penanaman ini haruslah di pasar mati. Penanamannya kita kurangi 50% penanamannya meranti ini. Kalau jika kita menanam. Ini contohnya kalau pasar dahan, pelepah, ini suburnya. Nah, berapa perbandingannya dengan itu? Nah, besarnya. Itu sebuah pelajaran. Karena berkoordinasi dengan kehutanan BPDAS, sehubungan kebutuhan kayu di daerah itu makin hari makin habis. Karena tempatnya pun sudah tak ada, mereka habitatnya sudah habis. Tidak ada lagi kan. Jadi petunjuk dari BPDAS seperti itu aja kita coba, kita uji. Tapi kan datang Profesor Suwardi, guru besar kehutanan UGM itu, dia mempelajari itu entah berapa tahun dipelajari dulu. Karena kan kalau diturun ke masyarakat itu kan bukan tanggung-tanggung itu. Memang harus ada uji-ujinya baru diterapkan. Jangan sampai merugikan masyarakat kan. Tanaman itu jangan sampai merugikan masyarakat. Itulah awalnya. Pedasnya siapkan bibit. Teknisnya itulah dari UGM itu. Yang Profesor Suwardi. Awalnya tanamnya 100%, sekarang 50% lagi. Cuma begitu hukumnya yang bisa hukumnya yang bisa nampaknya kayaknya. Itu contohnya bisa adik-adik lihat nanti itu. Tidak bisa lagi ditanam 100%. Karena gagal dia. Ini itu mati. Seperti itu kayaknya. Ini untuk tahap berikutnya nih. Kalau ini memang udah dicoba, ini gagal dia di pasar bersih itu. Ya karena mereka suka tertekan di dalam hutan tuh kan, punya perlindungan akar dari daun-daun di dalam hutan tuh, habitat mereka. Nah, itu menyebabkan apa? Biasa tertekan, jadi nggak canggung lagi dia tertekan sawit itu. Karena di hutan tuh ribuan yang menekan, yang akar lah, daun ini itulah, nggak canggung lagi meranti ini tertekan. Kita lihat nih gemuk juga dia, sawitnya di atas nggak runcing dia. Di sekitar meranti ini gemuk juga dia di atas. Sebetulnya kan seimbang banyaknya dengan tanaman sawit itu. 1 hektar tuh 132 misalnya, tetap pula meranti 132. Tetapi untuk kedepannya itu dipakai 50% anjuran saya. Tetap di pasar mati aja. Kan udah apa itu, kita buang 1 jalur. Tetap di pasar mati jadi 50% lagi meranti itu bisanya. Kendala tentu apa? Sebetulnya kendala tuh banyak ya. Seperti awal-awalnya tuh kita harus pruning sebetulnya. Dia berumur 3 atau 4 tahun tuh harus apa? Ya, dia harus dipangkas apanya. Ini sama sekali tidak dilakukan itu, tapi dia berbentuk inilah alam aja lah ini, tidak di pruning dulunya, tidak ditunasi. Hai guys, kami dari kelompok 2. Jadi hari ini kita lagi ngapain? Kami lagi ngadain praktikum dengan mata kuliah agroforestry.
Yang dimana kami datang ke lahan Bapak yang bernama Pak Saipul. Jadi di sini penerapan agroforestry-nya yaitu kelapa sawit dengan tanaman meranti. Iya, Bye. sekian. Jadi dari setelah penjelasan yang diberikan oleh Pak Saipul, penerapan agroforestry sawit dengan meranti ini diawali oleh Bappedas. Kemudian alasan pemilihan merantinya karena meranti ini sudah diteliti lebih dalam. Kemudian kalau dari agronominya dia dapat tumbuh di tanah mineral. Kemudian kebutuhan meranti untuk kayu pertukangan itu cukup tinggi. Bisa kita lihat pada tanaman agroforestry kali ini yaitu tanaman seperti pohon meranti serta pohon kelapa sawit. Kemudian adapun sini perawatannya, perawatan pada tanaman agroforestry ini tidak terlalu susah. Perawatannya yaitu tidak membersihkan seperti di daun-daun ini kan. Kenapa tidak dibersihkan? Karena ini menjaga kelembapan pada tanah. Perawatan dari kelapa sawit dan meranti ini yang kami ketahui dari Pak Saipul ini, beliau hanya memupuk pada tanaman kelapa sawit. Beliau memupuk tanaman kelapa sawit ini setahun 2 kali menggunakan pupuk NPK. Untuk produksi dari tanaman sawit bisa mencapai 1,2 sampai 1,4 ton per hektar. Sedangkan populasi yang disarankan dari tanaman meranti yaitu 50% dari tanaman sawit. Sekian. Penanaman pohon meranti ini biasanya dilakukan setelah umur tanaman kelapa sawit mencapai umur 7 tahun. Di mana penanaman ini melakukan penanaman dengan mata 5 yang dilakukan di Pasar Mati di daerah kelapa sawit. Kenapa di Pasar Mati? Karena di Pasar Mati ini tempat pembuangan pada pembuangan kelapa sawit kan. Nah, jadi dia menjaga kelembapan tanah tersebut.